striker will join United this summer. Usai secara dramatis, MU melaju ke final Piala FA. Kali ini keberuntungan itu tak hadir kala mereka bertamu ke markas Tottenham. Sempat unggul 2 gol, setan merah dipaksa dongkol, usai Spurs berhasil comeback. Tentu saja ini semakin membuat fans kian khawatir akan peluang tim kesayangan finish di zona Liga Champions. Kesialan kembali menghinggapi kubu Manchester United. Kemenangan yang seharusnya bisa digapai harus sirna usai mereka ditahan imbang Tottenham 2-2. Sempat unggul 2 gol di babak pertama melalui Jadon Sancho dan Marcus Rashford. United pada akhirnya tak mampu mempertahankan keunggulan di babak kedua saat Pedro Porro dan Hang Seng-min menjebol gawang De Gea. Salah satu yang membuat MU drop di akhir-akhir musim ini tentu saja masalah badai cedera yang mendera mereka. Banyak pemain terutama di lini belakang yang harus absen, sehingga memaksa seorang Luke Shaw tampil di posisi bek tengah mendampingi Lindelof. Selain itu, komposisi yang timpang antara pemain inti dan pelapis pastinya membuat Ten Hag tak ingin mengambil resiko untuk rotasi. Mengingat krusialnya setiap laga di musim ini, maka hal yang wajar kalau Ten Hag terpaksa memainkan pemain yang itu-itu saja, karena ya memang tak ada pilihan lain. Oleh karenanya, di saat mereka buntu kalah melawan Spurs, Ten Hag seolah kehabisan pilihan, karena ya memang stok terbatas. Contoh saja saat Sancho atau Anthony drop, tak ada winger yang bisa menggantikan, karena Garnacho sendiri masih belum pulih, sedang Elanga udah nggak bisa diharapkan. Erik ten Hag mengakui kalau faktor jadwal yang begitu padat sedikit banyak menjadi problem. Meski menurut sang menir itu bukanlah sebuah alasan utama, tapi dengan jadwal yang jaraknya hampir selalu mepet membuat banyak pemain MU tumbang. Dan sebenarnya masalah ini tak hanya dihadapi oleh MU, melainkan hampir semua tim, kecuali City dan Arsenal di musim ini. Entah berapa kali fans MU dibuat kesal oleh sikap para pemain MU yang sering tampil loyo di atas lapangan, malas lari, pergerakan pasif, hingga kerap kalah duel. Dan di laga ini pun sama, alih-alih melakukan progresi bola dengan cepat untuk membongkar pertahanan Grendel Spurs. Ini pemain-pemain MU malah seperti ogah-ogahan untuk bermain hingga akhirnya malah tercomeback. Dan itu juga yang menjadikan Ten Hag sangat kecewa usai laga. Beberapa orang berpikir 90% sudah cukup. Kami kehilangan fokus, itu sebabnya kami kehilangan bola. Kami tidak melakukan pekerjaan kami dalam penentuan posisi dan Anda kebobolan gol. Itu terjadi pada kedua gol. Tetapi Anda semakin kehilangan kendali atas permainan. Kamu harus bersiap sebagai pemain, lalu kamu siap untuk pertempuran dan pertarungan. Di laga ini, Bruno sendiri sejatinya bermain dalam kondisi tidak 100%. Usai di semifinal, Piala FA mendapat cedera yang memaksanya harus diganti lebih awal. Dan dalam sebuah foto usai laga tersebut, tampak kaki pemain asal Portugal itu memang mendapat cedera yang cukup serius. Nah, meski tampil dengan kondisi pincang-pincang, Bruno masih mampu memberikan asis cantik ke Marcus Rashford. Selain itu, ia sendiri sebenarnya bisa saja membuat MU menang andai tak apes. Ya, terlihat dalam sebuah momen, Bruno yang mampu lolos dari marking berhasil berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Tapi tampak pemain Spurs yakni Richarlison yang terkenal sering memprovokasi lawan, memberi teriakan
teriakan yang sedikit mengganggu konsentrasi Bruno. Alhasil peluang 99% itu gagal karena bola malah membentur mistar gawang. Dan sayangnya momentum gagalnya Bruno justru membuat Spurs semakin gencar menyerang sampai akhirnya bisa mendapat gol kedua. Rashford is up against Eric Dyer here. Rashford goes on the outside. Rashford, sensational. Ya, di laga ini sendiri, MU sebenarnya mampu tampil cukup mendominasi. Namun dari segi peluang berbahaya, Spurs sedikit lebih unggul karena beberapa kali memaksa De Gea melakukan save krusial. Meski secara statistik kedua tim berbanding tipis soal shot and goal, yakni 7-8, akan tetapi harus diakui kalau permainan pragmatis Spurs secara keseluruhan punya nilai XG lebih tinggi dari MU, yakni 2,24 berbanding 2,13. Hasil ini, MU sendiri masih tertahan di posisi 4 klasmen. Setan Merah tertinggal 2 angka di bawah Newcastle dengan memiliki 1 laga sisa. Sedang Spurs yang pekan lalu dihajar The Magpies 6-1, setidaknya bisa membuat fans sedikit lega karena tak lagi kalah kendati masih berada di posisi 5. Tentu persaingan perebutan zona UCL ini akan sangat menarik sampai akhir musim. Sebab baik MU, Spurs, Newcastle, Aston Villa hingga Liverpool masih punya peluang. Oleh karenanya, khusus buat Ten Hag, laga-laga di sisa musim ini mau tak mau harus bisa dimaksimalkan jika ingin finish di 4 besar. Karena kalau tidak, ya udah wassalam.